atas nama Sahibul Makan mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, jazakumullahu ahsanul jaza. Sangat matos kelangkong rabipon ajunas dejena dia tepat ke aditoh abdinah mewakili dari sataretanan juga musallah Nurul Hidayah ke aditoh ami pola pada hal-hal sekarang berkenan evangelion dari pamator pemadki abdina mewakili mana pengapor ini semata-mata hanya ingin mengajak lingkungan ataupun masyarakat di sekitar musola, sedangkan yang jauh-jauh saja bisa makmum atau mengikuti jamaah di musola ini, masa yang dekat-dekat nggak bisa. Intinya seperti itu. GSB adalah gerakan sholat berjamaah. Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ma'asyarul masyayikh ala fadil, terutama sahibil bait, sebagai motor gerakan sholat subuh di era-era kadito. Hadirin saya sami mulia. Dan guna acara tasawuf, guna sebuah kisah kadito dialami oleh seorang Sayyid Asmana Abdullah ibn Mubarak. Nah, Abdullah ibn Mubarak kadito orang yang dianugerahi oleh Allah keistiqomahan seluar biasa. Nah, kita semakin kadito berupaya, berusaha, paling tidak mun bisa 10%, alhamdulillah. Mun tak bisa belum persen, mun tak bisa boleh sampai terakhir 1%. Nah, nang sebuah kisah dibuat, jadi orang kadito pun memperbanyak al khairat, kefokusan. Karena kita tidak pernah tahu dan sadar yang mana di antara sekian kebaikan itu yang ternyata memberikan syafaat kepada kita. Contoh akhir sekali, Imam Al-Ghazali kadito apon seorang imam, pemikir, penulis, kitab poneka berjilid-jilid, ya 4 jilid. Beda kitab lain ribuan halaman. Tapi ketika wafat, akhirnya beberapa santren amin apangki Imam Al-Ghazali pas matur, kaifa fa'alallahu bika ya Imam Al-Ghazali, katiban apa panjenengan diperlakukan oleh Allah setelah kematian panjenengan. Pas aja jawab Al-Ghazali, alhamdulillah ghafarti dzunubi wa rahimani, Allah mengampuni segala dosa-dosaku dan memberikan rahmat kepadaku. Bi ayyi sababin hasal tahada atau benil tahada, dengan apa panjenengan mendapatkan ini semua. Pas acara Al-Ghazali fil manam idlem pada suatu saat ketika kau udah nulis, orang timin nulis dengan kui pulpen tak ingat makin, pulpen makin kan tintanya ada di dalamnya. Mun lambe mari nulis 2 kalimat itu boleh, nulis boleh. Nyaman ngakui mangset, mari nulis boleh itu boleh. Nah, akhirnya ketika Al-Ghazali sedang menulis, tiba-tiba berdelala hingga ngendang emang senagas. Nah, ketika berdelala hingga, Al-Ghazali mikir, lalat dia dalam kehausan, lalat ini dalam kehausan, lalat ini dalam kelaparan. Sementara aku menulis harus konsentrasi. Tapi Al-Ghazali mikir, lu apalah yoje apa idente. Ternyata Al-Ghazali menunggu idente lala sampai kenyang. Begitu lala kenyang, ngapur, pas dilanjutkan menulis.
Dan itu ternyata yang membuat aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa aja aku ngoro lalak dengan hewan yang tidak bermakna. Bukan lalatnya, kenapa? Karena rahmat, kasih sayang yang melekat pada diri Al-Ghazali, itulah yang menjadi penyebab diterima kebaikannya. Terus saya nulis pan berempat, ibadah sebenarnya ada remah. Oh, pakun keterima cuma menjadi kunci. Nah, makanya kita harus berupaya berbuat baik sekecil apapun dan sebanyak apapun. Beda cerita nomor 2. Beda setong ahli tasawuf juga sekali. Ketika wafat ditanya, "Kaifa fa'alallahu bika?" Bagaimana Allah memperlakukan panjenengan? Aja wafat kurang lebihnya sama. Biaya sabab, kelaban sabab kenapa? Paha cerita derem. Pada suatu saat bedebilis, engkau mari nginom, selesai minum teh obama. Pas bedebilis kan biasa bilis reweran di meja. Akhirnya pasan. Di antara gelas-gelas saya sabar ya, bedebilis terkurung neng mon tengah gelas, tadi gelas sabar. Pas bedebilis kening tukep. Bedebilis kening tukep. Bilis tak bisa keluar nang mon tengah cangkir kak Lisa, tak bisa keluar. Ya bas dari atas pada bahniser lo. Jadi yang bilis terpenjara di dalam bayangkan. Jadi sehingga bilis bisa merdeka keluar. Pada buaki, sebab itulah aku menjadi jalan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau dengan semut saja, dengan lalat saja Allah sudah memberikan rahmat, apalagi di antara kita. Mudah-mudahan saja mendapatkan rahmat yang terbaik. Dan itu tidak bisa dilihat, tapi jangan pernah berpikir panjenengan tang amal keterima, pasti diterima. Jadi jangan pernah curiga kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala ini kan di sifat 2. At-Tawwab Ar-Rahim. Maha penerima taubat, Ar-Rahim, dan penuh kasih sayang. Mohon pas beda, nang Minhajul Abidin, beda orang ngucap keterima atang amal, itu namanya su'dzon kepada Allah. Dan itu yang akan menjadi penyebab ditolaknya atau tidak diterimanya amal kebaikan kita. Ngireng mangkana jangan beda orang ngucap engkau men pas salat berjemaah subuh pada datang ke bahing seria. Justru pada saat itulah dia sedang membuka pintu rialah tak apa-apa. Keluar di jompo, akalungan sejeda, acelen, targa masjid. Papadeng kata tangkeh, papadeng kata retan, apa? Barangkali itu yang akan menjadi motivasi kepada saudara dan tetangga untuk selanjutnya melakukan kebaikan bersama. Jadi jangan takut ria karena ingin mendapatkan kebaikan, tapi justru mendapatkan mudarat. Banyak orang sekali andi perasaan. Dekat itu gula malam membaca. Jadi tidak takut ria, tapi jangan menunjukkan hari yang kok istiqomah sedikit. Jadi berjalan sebagaimana adanya, berjalan sebagaimana normalnya. Umpama datang perasaan ada ki engkau dawas orang. Beda orang nikah ki buru kejadian. Ki buru kejadian. Ki buru kenal bitan guna. Tak teman ke masjid, cepon cari tanah orang mulai tahun 75. Jadi berapa tahun kemarin tahun 75. Beda berapa tahun 75. Pak perlu beluk tahu. Tak teman ke masjid, alakoh nang toko, kebenaran toko ni kecena. Pasti ngabit, ni kemangken umur ampun para sepo, beri para ampun dia sepo ampunan diompoi. Akhirnya diajak bensakanjaan entar ke masjid. Masjid temporan saya entar ke masjid Jumatan pertama. Taring bahir asan di ban kita tangkena tentang ternyata.
Wala malam kekeren bulan dan maaf dulu satu ya ke masjid. Pah todus. Engkau ke masjid dipermalukan benoreng itu kocok. Mah tanya ke ten. Ketina apa gula dengan apa? Dan gula mulai tahun 75, abadi 75, 85, mulai tahun 85 tidak pernah ke masjid. Terus ya cek ben Pak Asisnya, man. Pas ke masjid, ada yang bahasa masjid arasan dan kamping. Orang kan nah logger kan tidak betul. Jadi empon jadi coba dia beda apa? Oh pun ini koncer asal, nanti oh pun ini koncer. Kalau rentar ke masjid pakai cokor. Aja nih cokor, dia beda apa? Dan deki waktu napas ocen, on obun bani cokor. Maong ke nongku salat duhur, salat Jumat. Salat asar pas ocen nongku ada jangan keribu juga keseluruhan dan gula bawa mbian jangan berubah dalam mbian selagi makan punya kesempatan orang saya combian kaseng karena bunga jangan karena bunga merasa mbian nikah dapatkan kesempatan keakui di akhir-akhir odin atau pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi zuhur, Jumat, Jumatan, pas terus asar istiqomah, maghrib istiqomah, 3 rakaat istiqomah terus. Alhamdulillah. Hari kedua, andi sarong banyak, insya Allah mengkira 15 sarong berkelampih. Kenapa? Tetangga aberi, takmir masjid aberi, Pak Tenggina aberi, Pak Camat aberi, ngocak tuh, ya tak repot jadi sarong dari masjid. Aku ngocak lah, dikasih tak lembur apa? Dekian mah orang ntar ke masjid lihat oleh sarong Nah, dan gue lepas motor, alhamdulillah. Ribar ini saya acara nang ya no. Lau sabar juga hadir. Kengten gue sejawa juga di orang kalau berdua cak, coba lo tadi gue lihat harga masjid. Nah, alhamdulillah. Tadi Kak Rito pada banyak mana motivasi kau udah berpanjenengan berbuat sekecil apapun secara oning. Kak Rito tadi amal soleh yang menjadi manfaat ke aku sahabat. Amin ya rabbal alamin. Nomor 2. Jenengan oning masjid terkenal di kadang nange Mekahnya mana Masjid Namir. Jadi masjid paling terkenal nomor 1 ampun maklum Masjidil Haram nange Mekah beda Ka'bah. Nomor 2 Masjid Nabawi nange Madinah karena beda makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3 Masjid Namir. Kenapa Masjid Namiro mak bisa karena Masjid Namiro kak itu posisinya berada di Arafah. Mak berdenang Arafah kak itu tempat wukuf. Seluruh orang haji seluruh dunia mesti ngumpul nang Arafah dan Masjid Namiro dijadikan kiblat keakui memulai wukuf. Jadi begitu Allahu Akbar seluruh orang nang Arafah azan saja untuk melaksanakan wukuf. Komandona Masjid Namiro. Coba tilik sejarah. Kenapa Masjid Namiro kan? Ternyata Masjid Namiro ini kebeni monumen besar. Ketika Rasulullah haji, beda orang bini. Orang bini tersebut lumpuh karena lempo luar biasa sampai tak bisa mancing. Karena kegemukannya, obesitas yang makan, tidak bisa berdiri tegak. Maka ketika berjalan, dia ngesot, jeret, ngirset kening segoni. Nah, di tengah-tengah kelemahannya, dia itu berpikir, jika orang seperti aku, untuk berbuat baik sudah tidak mungkin. Keadaan badanku lemah seperti ini. Untuk berjalan sangat berat. Apalagi untuk berbuat baik kepada yang lain. Tapi tidak pernah putus asa. Di tengah-tengah terik panas matahari banyak orang pelka.
peleka-peleka luar biasa di tengah terik matahari wukuf di Arafah. Pas berpikir, andaikan aku menyediakan air untuk mereka, maka mereka akan sangat senang. Akhirnya apa? Ngalak kendih. Dia ambil kendi, diisi air, disediakan cangkir tong. Lalu dia berteriak, "Ya Hujjaj, ya Hujjaj, ya Hujjaj. Barang siapa yang ingin minum ya Hujjaj, barang siapa yang ingin meminum orang-orang yang haji, ini aku sediakan air." Berteriak. Akhirnya orang datang, setiap orang datang lebet duangin totain secangkir minum. Totain boleh minum secangkir. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bersama sahabat lebet. Dan ketika Nabi lebet, itu tabarin, "Hei, orang sampean minum kata." Itulah ketawaduan akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi langsung hormat ke orang yang seret, langsung menunjukkan ada mau minum ni katoju, cek mancing. Jadi perapaan mancing toju kan lu minum. Mari minum bareng aki. Kente benar yang lain. Mah Nabi mereksanin ke sahabat. Siapa orang itu? Sahabat matur, dialah ya Rasulullah, seorang wanita yang lemah, tidak mungkin untuk berjalan karena kegemukan. Tapi dia menyediakan air untuk orang-orang yang lalu lalang untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi mereksanin, jika airnya habis dia merangkak, dia kesot ajalan untuk mendapatkan air kembali. Dan selalu begitu. Nabi mereksani boleh. Jika malam hari tiba, di mana dia? Malam ke kamar orang ni kata sahabat matur. Engki walaupun malam dengan kadis seperti ya Rasulullah. Nabi ada buhiya namirah. Dia adalah singa betina. Nah, dengan satu kalimat itu akhirnya orang-orang setelah Nabi Muhammad SAW lebat ke adito menjuluki tempat tersebut dengan Namir, sampai dibangun masjid terbesar nomor 3 terkenal dengan Makkatul Mukarramah yang mana Masjid Namir. Siapa Masjid Namir? Kipolan secangkir aing nih kesetengah beti aing. Jadi ternyata bersedekah air satu kendi, bersedekah air satu gelas, itu sudah menjadi yang terbaik yang bisa diperbuat oleh wanita tersebut. Pas ngocak panjenengan, duh, cek engkau sedekah 5 tembak, tak yaki masjid ria, lain, apa? Di Mekah, pada saat itu, air satu gelas, air satu kendi ini kan sangat berharga. Ika buto ore. Monengkat teka 5 songai kan tahu ore. Jadi beda, tapi kualitasnya beda. Kenapa? Kualitas sedekahnya beda. Tapi monengkat sedekah beras sekilo cukup untuk bermakna. Kenapa boleh berapaan orang buto? Maka ketika itu sebisa mungkin kita nikah kebaikan kebagusan. Tak bisa tak andi penapa paman. Kemudian saya tidak andi faliyatasaddaq bijahi. Orang punya potensi kejabatan, kedudukan, jabatan dan kedudukan dimanfaatkan. Man lahu ilmun, barang siapa punya ilmu nek saluraki. Man lahu kuwatun, tandi penapa ilmu tade, jabatan tade, harta tade, faliyatasaddaq bi kuwatihi. Nolongin tetangga, nolongin teretan, kelaban tenaga. Nah, itulah yang bisa kita lakukan. Maka orang ini kan jangan pernah melihat orang lain itu lebih kecil dari dirinya. Umpama, beda orang lain bisa sedekah 2 kilo, pasti sementara gula bisa sedekah 5 kilo. Cak ngocak tuh, cak kun 2 kilo enteng, meneng kok 5 kilo. Tuh, arwah. Sedekah du'on, cak kun du'on, meneng kok sekintal. Coba geding, sekintal bendu'on, benyan kamu.
Benyaan sekintal aku aduh, maaf raneng kok menoreng. Jangan pernah. Pada suatu saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nikah kesukaan perang. Akhirnya Nabi ini kebiasa, Nabi kebutuhan ini kebanyak, Nabi ini mengumumkan kepada sahabat, wahai teman-teman dan sahabatku, siapakah di antara kalian yang mau membantu, yang mau menyumbang, kula adik rencana perang, kula adik rencana penikah, itu buaki. Nabi ada entek mengenai masjid, maka sahabat pelema. Begitu sahabat itu pulang, tidak lama berselang, datanglah orang-orang pada memberikan sumbangan kepada Rasulullah. Sumbangannya apa? Ada yang membawa gandum 1 karung, ada yang membawa kurma 1/2 karung, ada yang datang lagi 1 karung, ada yang datang lagi sekeseh, ada yang datang lagi banyak, sampai akhir menumpuk sumbangan, menumpuk di samping Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi cerai sehingga tak kesukaan nyumbang tapi narik sumbangan dari orang pun? Justru Nabi mengajarkan, Nabi ini kan selalu memulai, dan yang kedua Nabi memberi kesempatan orang lain untuk juga berpartisipasi. Benar yang tanya, umpama riya, walaupun riya tidak masalah. Kenapa? Karena orang riya nikah yang ditolak pada saat memberi. Ketika sudah berjalan, tetap amal tetap akan berjalan. Karena pada orang nikah bisa berbuat amal bagus ketika riya. Nah, pada saat itu tidak diterima. Tapi kelanjutannya pun pakun terima. Contohnya nggak makin. Kiai berdaki GSB. Kita teman sholat subuh datang, todus kok ke kiai. Todus kok ke kiai. Derma. Jalan apa long tetangga nggak gula nih kau todus gula tak ada kiai. Iya gula makin. Berarti tak terima kan 4 perkara tak bisa terima: takabur, ujub, hasad, riya, penyakit. Engki tak terima. Tapi pakun mendapatkan manfaat gula boleh. Ternyata bah beda seni pakun gula oleh kencir. Jadi mantar mau keterima setuju. Amin ya Rabbal alamin. Bantu akhi juga kiai kak kita ki furu aman toh mantar mau ke paringin aulad dan wa dzurriyyah sholihin sholihat. Bisa nerosaki kegiatan pendidikan kak toh memberikan manfaat untuk muslimin muslimat. Amin ya Rabbal alamin. Nah, kak itu kebagusannya. Nah, sebisa mungkin maka Allah Ta'ala ada pun dengan Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah Ta'ala ada bu, kita diberi kehidupan, diberi kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengukur, untuk menguji siapa yang bisa berbuat dan perbuatan yang terbaik. Terbaik untuk peserah, benih untuk dirinya, benih untuk orang lain, tapi terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu. Nah, ketika Rasulullah minta sumbangan, datang orang-orang yang berdasarnya on, berdasarnya mikol, berdasarnya on, berdasarnya mikol. Akhirnya datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, cuma ngibah sekantong nih kene, sekeresek ya mungkin seplastik kurma saya gitu. Hebat. Datang Sayyidina Ali, Rabu Sayyidina Ali, pahun kanjeng Nabi dikanin. Sayyidina Ali kakak topan jenengan. Sahabat dikanin Nabi. Kemarilah kamu, bawalah ini oleh-olehmu, bawalah sumbanganmu. Kebeh sekeresek nih kene, sekantong nih gini. Begitu sahabat duduk oleh Nabi pakai sahabat. Begitu sahabat, ada bu, ayo kita makan bersama. Maka kurma yang hanya anggap setengah kilo, ikroyo itu. Pas sahabat cemburu, bener saya mator.
Jadi Rasulullah itu ketika ada mengganjal di hati sahabat, sahabat tidak segan untuk bertanya. Dan Nabi tidak tersinggung, wah kok orang itu tiba-tiba kritik, tiba-tiba protes, tidak. Dilayani, dijawab dengan normal. Ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang pada datang dengan membawa sumbangannya. Bedasai pekol, bedasai sunggul, ada yang 1 karung, setengah karung, sebudang, sekeseh. Tapi semuanya oleh Nabi diminta untuk ditumpuk. Sementara datang Ali bin Abi Thalib dan hanya membawa sekantong kecil. Dan Nabi mempersilahkan orang-orang untuk menyicipi untuk makan bersama. Betapa bangganya Sayyidina Ali. Sudah yang dibawa sedikit, dimakan bersama. Mendapatkan perhatian. Kenapa Nabi begini? Memang betul. Tapi itu bukan tidak adil. Tadi yang bawa 1 karung, yang dibawa ke sini 1 karung. Tapi di rumahnya ada 10 karung yang tidak dibawa. Tadi ada yang bawa setengah budak, di rumahnya ada 5 budak. Nah, sementara Ali bin Abi Thalib membawa 1 bungkus kecil dan di rumahnya tidak ada lagi kecuali yang dibawa ke tempat ini. Maka aku mengapresiasi untuk contoh kepada yang lain supaya tidak cerai daripada Sayyidina, daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngerti orang apa? Oh, sebenarnya maksudnya. Nah, makanya dari kak itu sekecil apapun nggak makan gerakan sholat subuh. Pas tetanggaan kapi teko riya, teka lareng-cerengan paling gimana kereduan terus. Alasan apa tak hadir teko riya. Nah, tapi tak kenapa aku pol kapi riya, kapi di budina elang tak riya. Riya ini ke artinya bangga. Biarkan bangga dengan kebaikan. Nah, soal diterima dan tidak itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kau berpanjenengan senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih dan segala dinta, mudah-mudahan kita semua oleh Allah dianugerahi kebaikan, diberi anak cucu yang solihin solihat, bermanfaat untuk agama dan bermanfaat untuk keluarga, diberi ketentraman dalam rumah tangga, diberi kebahagiaan dalam anak keluarga. Amin ya rabbal alamin. Segala dintas haus dan kurang lebih dengan pengampura. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.